Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Muhammadiyah Kota Magelang, mulai dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dari unsur Aisyah, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, menambah wawasan dan pemahaman kita, mengisi ruhani kita yang sering kita lupakan bahwa ada hak dalam diri kita yang berkaitan dengan rohani kita, yaitu penambahan ilmu, khususnya ilmu agama Islam. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan juga narasumber kita untuk siang hari ini adalah beliau Ustazah Dr. Nasitatul Jannah, atau panggilannya tetap Bu Ito atau Mbak Ito. Insya Allah beliau yang akan mengisi kajian kita siang hari ini. Setelah beberapa lama beliau, kalau kita suruh ngaji nanti dulu karena sibuk. Nah sekarang mungkin gak begitu sibuk, sehingga insya Allah beliau berkenan untuk mengisi siang hari ini. Oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian, mengawali kajian kita siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan kesempatan siang hari ini, tidak ada sambutan, jadi langsung kepada narasumber kita, Ibu Dr. Nasitatul Jannah. Dan waktunya Bu sampai jam 1:30, berarti 1:30. Cukup 1 jam. Ya hanya 1 jam gitu ya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Dr. Nasitatul Jannah untuk berkenan mengisi kajian. Monggo kesempatan kami berikan. Mungkin yang absen nanti dulu, di pending dulu nanti setelah kajian mawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Terima kasih pada Allah, siang hari ini akhirnya bisa bersilaturahmi kembali dengan keluarga besar Muhammadiyah Kota Magelang. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Agong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia diciptakan oleh Allah itu tujuan besarnya adalah
Sebagaimana disampaikan di dalam Quran surat Az-Zariyat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian banyak ayat-ayat lain yang menguatkan tentang misi diciptakannya manusia di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Salah satunya di dalam surat Al-Bayyinah juga dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan cara yang ikhlas. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita masih bertanya, sesungguhnya beribadah yang ikhlas itu yang seperti apa? Maka kalau di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan tentang ikhlas itu cenderung mujmal, global, maka masih ada sumber hukum kedua setelah Al-Quran yaitu hadis. Karena apalagi Muhammadiyah terkenal dengan jargonnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun sekarang diplesetkan Bu, kembali kepada koran dan hardis ya. Orang lucu ya? Orang lucu ya. Karena itulah dalam memahami Al-Quran kita tidak boleh meninggalkan hadis. Karena hadis itu punya banyak fungsi. Di antaranya adalah namanya bayanut takkid atau takrir. Menjelaskan kembali, mengkonfirmasikan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, ada namanya bayanut tafsil. Menjelaskan secara detail, rinci apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran menjelaskannya masih global. Dan yang ketiga adalah bayanut tasyri. Menjelaskan apa yang belum pernah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dalam memahami kata ikhlas, saya mengambil dua hadis. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, memahami Al-Quran dan hadis itu agak berbeda secara metodologi. Kadang-kadang lebih rempong memahami hadis, apalagi kalau menyampaikan hadis kok di hadapan orang Muhammadiyah. Urung-urung bahas wis takon gue hadisnya sahih apa ora. Ngeyelan. Padahal menjelaskan hadis ini sahih atau enggak bisa 1,5 jam sendiri. Karena itu ketika saya ingin menyampaikan hadis, saya pastikan dulu hadis itu memang sahih. Ada di dalam kitab Muslim, tepatnya adalah nomor 5043. Jadi kalau memahami Al-Quran, kita tidak pernah bertanya siapa yang meriwayatkan Al-Quran itu. Karena Al-Quran keluar dari mulutnya Pak Muhaimin, sing jelei misal. Podo sohihe dengan keluar dari mulutnya Pak Dede. Tapi kalau hadis, pasti orang bertanya itu siapa yang meriwayatkan? Iwan Muhaimin lah, Iwan Muhaimin. Kok dipercaya, rasa gitu ya. Tapi kalau Pak Dede, oh ya Pak Dede aku percaya. Karena itu kalau di depan Muhammadiyah, jangan sekali-kali menyampaikan hadis tapi belum jelas riwayatnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah hadis ini sahih. Saya nggak ngapusi. Hadis ini salah satunya adalah menjelaskan bagaimana orang beramal tetapi ikhlas.
kuncinya adalah jangan pernah bangga dengan amal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacanya dari sanad terakhirnya ya. An Aisyah zaujin Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Apa kata Aisyah? Annaha kanat taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu. Aisyah itu menceritakan suatu hari Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Saddidu. Wahai manusia, teruslah berbuat baik. Enggak usah malah milih iki pahalane gede apa ora. Ngaji nang Itihad iki pahala atau tidak berpahala. Enggak usah. Kata Rasulullah, saddidu, teruslah berbuat baik. Ya. Wa qaribu, teruslah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Wa absyiru, berilah berita gembira kepada orang-orang. Apa Bu berita gembiranya? Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Berita gembiranya adalah tidak pernah, pakai kata lan. Lan itu berarti tidak dan tidak akan pernah. Seseorang masuk surga karena amalnya. Berita gembira apa berita sedih? Tidak pernah akan masuk surga seorang pun karena amalnya. Berita sedih apa? Senang? Kata Rasulullah, absyiru, ini berita gembira. Ya. Tetapi para sahabat yang mendengar sabda ini sedih. Ya Allah, tiwas aku selama ini beribadah, selama ini aku beramal. Niatnya adalah supaya aku bisa masuk surga. Kenapa Rasulullah mengatakan enggak akan ada satupun manusia di dunia ini yang bisa masuk surga karena amal? Tapi para sahabat masih belum putus asa. Oh, mungkin barangkali karena amal kita kurang sahih. Oh, mungkin karena amal kita kurang secara fikih, enggak sah dan sebagainya. Maka mereka masih bertanya, wala anta ya Rasul. Mereka kemudian bertanya, bagaimana engkau ya Rasulullah? Para sahabat itu mereka mengira mungkin kalau kita manusia biasa memang gak bisa masuk surga mengandalkan amal. Karena amal kita masih kurang. Tapi pasti Rasulullah orang yang paling banyak amal, orang yang paling keren amalnya pasti masuk surga karena amal. Maka mereka bertanya, wala anta ya Rasul, kalau kamu bagaimana Rasul? Maka jawab Rasulullah, wala ana. Aku juga sama dengan kalian-kalian. Amalku juga tidak akan membuat aku bisa masuk surga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Andaikan hadis ini wala ana titik tidak ada terusannya, pasti hadis ini adalah berita sedih. Tetapi berita gembiranya adalah kecuali Allah mau memberikan rahmatnya padaku. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, hadis ini memberikan pesan moral apa? Enggak usah beramal karena enggak mungkin. Betapapun kita sholat 5 waktu, tambah tahajud, tambah duha, betapapun kita puasa Ramadan, tambah 6 bulan Syawal, tambah Senin, Kamis, bahkan Daud, gak mungkin masuk surga. Atau justru
Lah yang beramal saja nggak mungkin masuk surga karena amal, apalagi yang tidak beramal. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Rasulullah kemudian menutup hadis ini dengan satu pernyataan. Teruslah beramal karena Allah itu paling suka orang beramal konsisten, istiqomah, walaupun terkesan amal itu adalah amal yang sepele. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pesan moral dari hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ini. Pertama, jangan pernah mengandalkan amal. Kenapa? Ada sebuah hadis sahih lain Ibu yang mengatakan ada seorang hamba Allah takdirkan punya usia 500 tahun. Kemudian dia memohon izin pada Allah, ya Allah, aku ingin 500 tahun yang Engkau berikan sama aku gunakan hanya untuk sujud, beribadah. Maka kemudian dia hidup di sebuah pulau yang amat sangat terpencil. Dia habiskan waktunya hanya untuk sujud. Kemudian dia meminta lagi, ya Allah izinkan aku meninggal dalam kondisi ketika aku sujud. Allah kabulkan itu. Maka ketika dia dibangkitkan, ditanya oleh malaikat, wahai hamba, kira-kira kau akan masuk surga atau masuk neraka? Dengan amat sangat percaya diri hamba ini mengatakan, jelas aku pasti masuk surga. Maka kata malaikat, apa alasanmu? Kau begitu percaya diri? Alasanku 500 tahun loh. Aku beribadah kepada Allah, gak pernah berbuat dosa. Maka kata malaikat, yakin sekali. Maka ditimbanglah. Ternyata Bapak dan Ibu, amal yang 500 tahun ini sama sekali tidak sepadan, bahkan hanya ketika ditimbang dengan satu mata. Jadi satu mata yang Allah berikan kepada kita tidak cukup dibayar dengan ibadah 500 tahun. Apalagi mata kita satu napa kali. Nek Pak Dede matanya kata Bu, makanya namanya mata keranjang. Kemarin ada yang tanya, Wita, buaya itu katanya hewan yang setia, sepanjang masih di air setia. Tapi begitu naik ke daratan kayak Pak Dede, jadi mata keranjang. Jadi bayangkan, satu mata saja tidak bisa kita bayar dengan ibadah 500 tahun. Apalagi yang lain. Maka setelah dia dimizan, ditimbang, dilemparkanlah ke neraka. Kemudian dia minta maaf, ya malaikat tolong keluarkan aku. Aku sekarang menyadari bahwa aku tidak mungkin bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan amal ibadah. Maka kemudian dimaafkan, mendapatkan rahmat, baru masuk surga. Maka Bapak Ibu, di dalam keyakinan kita sebagai orang Islam, orang masuk surga itu oleh dua hal. Pertama, yang disebut rahmat Allah. Onten yang namanya Pak Rahmat, mboten nggih? Siti Rahmah mboten mboten? Pak, jamaah kalem-kalem banget. Raiso ngguyu Pak, gajinya cilik soalnya nang Muhammadiyah, dadi larang guyune. Ya, pemening nang Lazis, ya Mas Andi ya. Sampai ndiok lalen. Sampai mana tadi Pak? Saya itu memang pelupa, nikah aja lupa apalagi materi. Oke. Orang lucu juga Pak. Orang gelem guyu Pak.
Iya, Miki sampai mana tadi? Ya si rahmat ya. Yang kedua namanya syafaat. Nah, tetapi baik rahmat maupun syafaat itu Allah berikan kepada orang yang mau beramal. Jadi jangan sampai hadis ini kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwa amal saja nggak bisa membuat kita masuk surga, karena itu nggak usah beramal. Lowong yang beramal saja tidak bisa mengandalkan amalnya, apalagi kalau tidak beramal. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, pesan moral yang kedua adalah beramal itu harus cerdas. Ya. Pertama, jangan sampai keliru niat. Banyak orang beramal capek-capek tetapi ternyata tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena keliru niat. Contoh Bapak Ibu ngajar di Universitas Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah. Niatnya apa Putri? Dapat pahala. Mboten digaji mboten napa-napa. Catat nih ke Pak Dede, Putri mboten saya digaji, wong nyari pahala kok. Ada hadis Ibu, dan hadis ini menurut saya pertama kali saya baca, subhanallah. Besok pada hari kiamat yang akan diberi peradilan bukan orang jahat, bukan orang yang suka korupsi, bukan orang pezina, bukan maling, bukan pelacur. Tapi 3 orang yang ternyata ketika di dunia terkenal sebagai ahli amal. Yang pertama, panggil. Orang ini ketika di dunia terkenal banget sebagai orang yang sangat gemar berjihad. Kalau mungkin sekarang ada peristiwa Palestina, dia itu ya Hamas lah ya. Hamas yang Pak, pokoknya ngelawan Palestina gitu ya. Dan meninggalnya pun di medan perang. Orang menjulukinya sebagai syahidun. Dia orang yang mati syahid. Padahal orang mati syahid itu dijamin pasti masuk surga. Bahkan gak perlu dimandikan, sudah bisa langsung dikuburkan. Saking mulianya orang mati syahid. Maka Allah panggil, wahai si mati syahid, ya Allah, apa yang sudah aku berikan kepadamu selama engkau hidup, begitu banyak nikmat yang telah engkau berikan. Itu pengakuan si syahid. Maka kemudian Allah bertanya, lantas kalau kamu mengakui nikmat yang sudah aku berikan, apa yang telah kau lakukan untuk membalas nikmatku? Maka orang syahid itu dengan amat sangat percaya diri mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui aku habiskan usiaku untuk berjihad dan aku mati pun sebagai si syahid. Maka apa jawaban Allah? Yang paling terkenal adalah kadzabta. Kowe ngapusi. Dobos. Tukang dobos ya kayak Pak Iwan. Dobos. Tentu si syahid ini kaget, kok aku diaranin dobos? Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kau berjihad, kau mati syahid bukan karena aku. Tetapi karena kau ingin dikenal sebagai seorang pemberani, kau ingin dikenal sebagai seorang pahlawan, dan kau sudah dapatkan itu di dunia. Maka kira-kira nasibnya orang ini bagaimana Bapak Ibu? Masuk surga apa neraka? Lempar, diseret mukanya, dan kemudian berakhir di neraka. Yang kedua, maju. Ini seorang guru Bu, ya Putri lah ya. Putri maju kata Allah. Putri, inggih ya Allah, apakah yang sudah aku berikan kepadamu selama kau di dunia? Ya Allah, Engkau
engkau telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Lantas apa yang sudah kamu lakukan? Kata orang ini adalah, Allah, engkau mengerti. Aku habiskan waktuku untuk belajar dan belajar. Ketika aku sudah menguasai satu ilmu, aku ajarkan kepada orang lain. Maka kata Allah, sama dengan jawaban ketika si Syahid ini menjawab pertanyaan Allah. Kadzabta, koe juga ndobos putri, jarene dadi guru mencari pahala. Jebulane kepengin dikatakan sebagai orang yang pintar. Kayak lu bu guru, kayak lu pak guru. Orang kadang-kadang bangga dengan sebutan bu guru atau pak guru. Maka sama nasibnya Bu, yang kedua ini diseret oleh Allah, kemudian dilempar ke neraka. Dua orang ini masuk neraka karena dia berbuat baik atau karena berbuat jahat Bapak Ibu? Berbuat baik? Salahnya di mana? Wong sudah berbuat baik kok masuk neraka. Nah ini dikuatkan oleh golongan ketiga. Golongan ketiga ini adalah orang yang Allah berikan rezeki yang banyak. Siapa ya Pak? Sing sugih kira-kira. Wong Muhammadiyah jarang sing sugih soalnya ya. Bu Asror ya Pak? Bu Asror. Ya ora patia sugih tapi nek ukuran Muhammadiyah wis paling sugih Bu. Bu Asror, ya Pak Asror lah ya kira. Apa yang telah aku berikan kepadamu? Maka sama, ya Allah, engkau telah begitu banyak memberikan rezeki harta. Lantas apa yang sudah kau lakukan untuk membalas kebaikanku? Ya Allah, kau sendiri gak mengerti. Aku habiskan hartaku hanya untuk berada di jalanmu. Infak sana, sedekah sana, ada penggalangan Palestina ngasih, ada fakir miskin ngasih, ada pengemis ngasih, ada guru gajinya 150.000 ngasih dan sebagainya. Tapi kata Allah mengatakan, Bu Asrar kadzabta, kamu juga sama dengan dua orang ini, suka ngapusi. Kenapa? Karena sesungguhnya kau infak sana sini hanya ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Dan kau sudah dapatkan di dunia. Maka tiga orang ini sama-sama berakhir di neraka. Bapak Ibu, hadis itu menjelaskan kepada kita ada orang yang justru masuk neraka karena dia berbuat baik. Karena dia beramal, dia tidak jahat. Tetapi apa salahnya orang yang berbuat baik itu? Sehingga dia masuk neraka. Apa kira-kira? Keliru niat. Dia melakukan hal-hal yang seolah-olah untuk akhiratnya, tetapi ternyata hanya untuk tujuan dunianya. Maka Bapak Ibu ini juga hati-hati. Jangan-jangan ngaji itu adalah urusan akhirat, harusnya. Tapi kalau hanya untuk nyari apa Pak? Absen, supaya nanti bisa diangkat jadi kepala sekolah Muhammadiyah, ya. Maka hati-hati, jangan-jangan nasib kita sama dengan tiga orang ini, ya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita beramal selain tidak boleh keliru niat adalah orientasikan amal kita pada mizan, bukan sekedar pada hisab. Orang kadang-kadang misal ya, kita ketika puasa Ramadan banyak-banyakan baca Al-Quran. Kowe wis pirang juz? Wah, aku satu hari bisa 4 juz. Wah, ada yang 5 juz. Ada yang banyak-banyakan sholat sunnah. Ada yang banyak-banyakan apa? Ibadah sedekah. Karena kadang-kadang orientasi kita ketika beribadah itu cuma kuantitas, bukan kualitas. Padahal nanti ketika di akhirat, tahapan kita masuk surga pertama dihisab. Dihitung. Nasi toh maju, njeh. Ta hitung ese amalmu. Oke.
Setelah dihitung, kalkulasi amal baikmu nasitatul jannah 2 juta. Amal jelekmu 1. Ya. Misal kita semuanya begitu. Amal baik kita lebih banyak dari amal buruk kita. Apakah kita sudah boleh ayam? Boleh ayam Bapak Ibu? Alhamdulillah ternyata amal baikku itu banyak. Saya punya pengalaman. Saya punya Mbah Putri dulu tapi sekarang meninggal. Ibu saya mengeluh toh kayak diomongin mbahmu. Nang apa sih? Kayak ora gelem Jumatan nek ora disangoni akeh. Masa sih? Iya pokoknya. Terus tak tanya, Mbah, jarene mbah ora gelem Jumatan nek sangone mung 2.000 ya mah kok. Lah minimal pira 20 lah. Lah ngopo to, Mbah? Lah infak kok mung 2.000. Engko nek malaikat ngitung pancen ketoke amalku akeh. Tapi begitu dijumlah jebulane jumlahe sithik. Nyicil umah nang akhirat kok mung 2.000. Artinya apa? Bapak Ibu kadang-kadang kita itu beramal orientasinya adalah berapa banyak kita beramal. Ketika pada hari hisab memang agak lego ya. Amalnya Bu Nasita 2 juta amal. Amal buruknya 1. Ternyata bukan jaminan kita masuk surga. Ada satu cerita Bu dan cerita ini diabadikan dalam hadis sahih tentang sahabat namanya Qazman Az-Zufuri. Suatu ketika para sahabat ngerumpi. Kalian lagi ngerumpi apa? Itu Rasul, kita lagi ngomentari si Qazman. Memangnya kenapa Qazman? Pasti dia ahli surga. Loh, kenapa? Dia ahli neraka. Maka para sahabat kaget. Loh, Qazman ahli neraka? Padahal Qazman ini terkenal orang yang ketika berjihad pasti paling depan. Kok kata Rasulullah dia ahli neraka? Ada satu sahabat walaupun di dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa namanya. Heran, tapi kan gak mungkin Rasulullah bohong. Maka suatu ketika dalam satu peperangan dia ngintili apa Bu? Ngintil? Hah? Iyalah, mengikuti si Qazman. Betul lah, dalam peperangan ini Qazman banyak membunuh musuh-musuh Allah. Tapi ketika peperangan menjelang berakhir, Qazman ini berhasil dilukai oleh seorang kafir. Ternyata Bapak dan Ibu, Qazman ini ternyata gengsi. Ya Allah, aku yang selama ini dikenal sebagai pemberani, aku yang selama ini dikenal paling banyak membunuh musuh, kok berhasil dilukai oleh musuh. Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia tempelkan pedangnya sendiri ke dadanya, kemudian dia tusukkan. Orang mengiranya dia mati syahid. Ternyata dia mati bunuh diri. Kalau di Muhammadiyah nggak ada ya Bu, walaupun gajinya kecil jangan sampai mati bunuh diri, ya enggak. Nah, maka begitu banyak amal Qazman Az-Zufuri tidak bisa mengimbangi kesalahan satunya. Artinya ketika amal kita sudah ditimbang, hasilnya amal baik kita lebih banyak, amal buruk kita lebih sedikit, tidak jaminan itu bisa menghantarkan kita ke surga. Kenapa? Ada proses kedua namanya mizan. Setelah dihitung maka ditimbang. Hitungan sama timbangan berbeda. Bapak Ibu nimbang kerupuk banyak banget sama batu 1. Ya, bisa jadi banyak kerupuknya tapi ketika ditimbang berat batunya. Demikian juga amal.
Qasman Az-Zufuri memang banyak berjihad, iya. Tapi itu tidak bisa mengimbangi beratnya kesalahan dia ketika dia mengakhiri hidupnya. Dan bahkan ada cerita yang ini terjadi pada Bani Israel, tetapi cerita ini betul-betul sahih tentang siapa Bapak Ibu? Pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Ini sama. Mungkin Anda kok iso nek koyo ngono mending jadi pelacur. Bar kira-kira wis ora payu, rada tuwa, setu legi, setengah tua lemu gino-gino, sing pesen wis jarang, tobat nyari anjing gitu ya. Wah, masuk surga ini. Jadi ada seorang pelacur hidup pada Bani Israel. Ket nombo melacurnya. Seneng ya ket nom ya. Ketika tua dia merasa aduh kok wis tua ya. Pelanggan sudah banyak berganti. Tapi pasti pelanggannya untuk Pak Dede ya Bu. Ya Pak. Ya. Maka dia ingin taubat. Tapi dia tahu kalau aku masih ada di desaku ini enggak mungkin aku akan taubat. Karena namaku sudah terlanjur jelek. Maka dia hijrah ke tempat yang dia berharap di tempat yang baru itu dia akan menjadi orang yang lebih baik. Di tengah jalan alhamdulillah pelacur ini bukan orang Magelang. Orang sekitar Timur Tengah. Jadi antara satu desa dengan desa lain itu jauh dan tidak ada pepohonan. Di tengah jalan dia merasa amat sangat kehausan. Goleti miksu nggak ada ya Bu. Golei es teh nggak ada. Tiba-tiba ada satu osa kecil. Ada air sedikit. Alhamdulillah ada air sedikit. Begitu mau minum, tiba-tiba ada seekor anjing di sebelahnya yang nasibnya juga sama. Dia dilematis. Air minum ini hanya cukup untuk satu orang atau satu anjing. Kalau aku yang minum maka aku berarti membiarkan anjing ini mati kehausan. Tapi kalau aku berikan kepada anjing berarti aku mati yang kehausan. Maka kalau Bapak Ibu yang jadi pelacur itu kira-kira memilih yang mana? Milih yang mana? Sudah pasti milih yang jangankan kok anjing. Koncone dewek kehausan eneng aqua siji. Ya ra? Milih sing kula sing urip dheweke mati napa dheweke urip aku sing mati. Ya milih kita yang hidup lah. Tetapi pelacur itu memilih pilihan yang sama sekali tidak populer. Dia berikan air itu kepada anjing. Maka anjing itu hidup, dia mati. Tapi malaikat rahmat kemudian menyambutnya dan langsung ke surga. Kenapa Bapak Ibu? Dalam hisab kira-kira perbuatan buruknya lebih banyak atau lebih sedikit pelacur ini? Pasti lebih banyak. Tetapi kebaikannya cuma satu. Ketika ditimbang, timbangannya melampaui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Menghapus kesalahannya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita beramal ya, jangan berorientasi hanya pada kuantitas tetapi pada kualitas. Jangan hanya berorientasi pada hisab. Karena setelah hisab masih ada proses selanjutnya yang disebut mizan. Pertanyaannya, apa saja sih yang kira-kira amal itu kira-kira kalau ditimbang timbangannya bobotnya itu berat adalah amal yang mengandung namanya al-isar. Mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk membahagiakan orang lain.
Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya kadang-kadang Al-Isar itu dulu amat sangat lekat menjadi karakter kita. Saya masih sering ingat Bapak dan Ibu ketika naik bis dari rumah saya di Kebumen ke Jogja. Kalau ada orang tidak tempat duduk, biasanya pasti ada yang berdiri. Monggo Bapak, monggo Ibu, itu namanya al-isar. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Maka kalau ibadah atau amal mengandung pengorbanan yang besar, maka dipastikan hisabnya mungkin sedikit, tetapi begitu di mizan, begitu ditimbang, timbangannya amat sangat berat. Maka jangan khawatir Bapak Ibu, kira-kira kalau guru PNS sama guru Muhammadiyah ya, kira-kira sama-sama ngajarnya berapa SKS, ketika di mizan kira-kira berat mana? Ada namanya antara ujroh dan ajrun. Ya. Ajrun itu pahala, ujroh itu upah. Jadi orang kalau melakukan sesuatu mendapatkan ujroh, upah. Upah itu berarti di dunia ini bisa dilihat secara indrawi, bisa diukur, ya. Tetapi kalau ajrun itu pahala jangka panjang, nggak bisa dilihat. Maka kalau orang melakukan sesuatu, imbalan upahnya itu banyak, berarti ajrunnya ringan. Ibu sama-sama ngajar ya Bu, 2 SKS. Si A dibayar 250.000 per jam. Yang satu dibayar sama-sama sebenarnya 250.000 per jam. Hanya saja yang diberikan di dunia 20.000, yang 230.000 itu nanti di akhirat. Maka dulu ada Bu, namanya Rektor Pak Mazuri Mashab. Toh, aku nek ditakoni nang Universitas Muhammadiyah lain, takoni apa Pak? Tanya apa Pak? Pak, gaji dosen UMM berapa? 10 juta zaman 2001. Kok banyak banget? Iya, yang 1 juta saya kasih cash di dunia, yang 9 juta saya tunda untuk akhiratnya. Maka Bapak Ibu, kalau orang paham ini, maka milih yang upahnya besar, pahalanya kecil, atau upahnya besar, pahalanya kecil. Enggak ada rumus ketiga itu. Ya, rumusnya cuma ada 2, upah besar, pahala kecil. Upah kecil, pahala besar. Kalau mau upah besar, pahala besar, maka kalau gajinya 9 juta, yang 5 juta harus diinfakkan juga kepada teman-temannya yang gajinya kecil. Sama aja kan? Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, al-isar. Sayangnya manusia itu punya karakter egois. Kalau mau beramal biasanya amal yang justru ringan-ringan. Ada salah satu cerita Bapak Ibu yang saya hormati, Ali bin Abi Thalib suatu ketika mau berangkat subuhan. Dia tahu ini sudah terlambat. Di depan dia ada orang sudah tua, jalannya timi-timi banget. Ya. Begitu dia lihat, orang Yahudi pula, orang Israel. Ya. Maka kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Ali bin Abi Thalib gimana? Hah? Salib? Penggal? Apa piye? Ali memilih tetap jalan di belakang Yahudi tua itu. Walaupun dia tahu dia akan terlambat sholat subuh dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah di Masjid Nabawi sedang sholat subuh, tiba-tiba para sahabat tuh heran. Rasulullah rukuk yang kedua kok lama banget. Bahkan nyaris waktu subuh hampir habis.
Tapi para sahabat, mungkin Rasulullah sedang menerima wahyu. Maka begitu salam, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, tadi Anda ruku yang kedua lama banget. Anda dapat wahyu?" "Enggak." "Lah kenapa?" "Saya tidak tahu, tiba-tiba Jibril menahan punggungku untuk tidak bisa iktidal." Besoknya Rasulullah, "Ya sahabat, saya sekarang tahu jawabannya kenapa Jibril menahan punggungku supaya saya tidak iktidal. Karena ternyata Allah begitu menyukai apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia mengorbankan sholat subuhnya untuk menghormati Yahudata itu. Jangan-jangan kalau aku salib dia jatuh, gak ada yang nolong dan sebagainya. Karena itu Allah perintahkan Jibril, kasihan Ali. Dia tetap harus terhitung sebagai makmum. Supaya pahalanya lebih banyak daripada ketika dia sholat tidak makmum. Maka ditahanlah punggungku supaya Ali bisa ikut satu rakaat. Itu namanya Al-Isar. Atau banyak cerita-cerita tentang Al-Isar ini. Ada salah satu sahabat juga ya Bu. Suatu ketika kata Rasulullah, "Para sahabat, aku kedatangan tamu. Tapi aku gak punya apa-apa. Ada yang mau menjamu tamuku?" Ada seorang sahabat, "Saya ya Rasul." "Oke." Maka dia cepat-cepat ke rumah, "Wahai istriku, kita punya apa? Ada seorang tamu Rasulullah gak punya suguhan." Kemudian aku mengajukan diri untuk mampir ke rumah kita. "Wahai suamiku, kita cuma satu bubur piring. Itu pun untuk anak kita." Laki itu apa? Langsung matikan lampu. Siapkan 3 piring. Berarti ini bisa menjadi jawaban ya Pak, bahwa makan sama sendok boleh gitu ya. Kan ada orang yang makan sendok gak boleh gara-gara Rasulullah tidak pernah pakai sendok. Maka tamu itu masuk ke rumah, apa Bu yang terjadi? 2 orang suami istri pura-pura makan tang ting tung gitu ya. Supaya apa Bu? Supaya tamunya juga makan dengan lahap. Kalau Ibu mau enggak begitu? Pak Dede mau? Pak Iwan mau? Ora wong dapat snack we duluan ya Bu. Wis dapat siji kowe neng sisane ora, bojoku seneng nang omah gitu kan. Ada orang yang seneng banget kalau ada acara itu pesen, "Ku apa Bu?" "Laweh, bojoku seneng banget gitu." "Apa hubungannya bojone seneng ya Bu?" Hati-hati itu ya. Maka Bapak Ibu wis pirang menit toh Pak? Oke. Nggih. Berikutnya Ibu Bapak, tanamkan perasaan khauf dan roja. Kita itu kalau beramal jangan terlalu optimis bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Umar bin Khattab tiap malam itu nangis ketika ditanya oleh istrinya, "Kenapa Umar engkau menangis?" Maka kata Umar, "Aku takut sekali Allah tidak berkenan menerima amalku." Tapi kata istrinya, "Bagaimana kau bisa secemas itu? Bukankah engkau adalah sahabat yang pasti dijamin masuk surga di antara 10 sahabat lain?" Maka kata Umar, "Aku selalu cemas seandainya dunia ini semuanya masuk surga, cuma satu yang masuk neraka. Aku takut yang satu itu adalah aku." Maka Bapak Ibu, bandingkan dengan kita. Hanya karena kita sudah sholat isya saja, biasanya tidurnya ngeleder mboten. Nggih mboten, Bu? Nggih toh? Jadi kalau orang sudah sholat isya sebelum tidur, biasanya tidurnya ayem. Begitu banget, wis sholat isya turu meneh. Sholat isya turu meneh. Itu kenapa? Karena kita gak punya khauf, gak punya rasa cemas. Kita terlalu optimis
Padahal sholat kita dibandingkan sholat Umar mungkin sama sekali bukan apa-apanya. Umar saja yang sholatnya demikian khusyuk, perbuatannya demikian banyak. Dia cemas andaikan seluruh masyarakat, seluruh manusia ini masuk surga, cuma satu yang masuk neraka. Dia khawatir yang satu itu adalah dia. Apalagi kita yang apalah. Maka Bapak Ibu jangan terlalu bangga dengan amal, teruslah memelihara khauf. Walaupun jangan khauf juga roja. Ya kadang-kadang saya optimis juga. Mudah-mudahan dengan segala kelemahan amalku, kalau aku ikhlas Allah akan mau menerima amalku ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, poin berikutnya adalah kalau kita beramal, amallah karena cinta, bukan karena ingin mendapat pahala. Kenapa? Karena di dalam hadis juga mengatakan Rasulullah, wahai manusia, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka dipastikan akan menyayangimu apa yang ada di langit. Padahal di dalam hadis ini tadi dikatakan kunci masuk surga bukan amal. La yadkhulul jannata ahadan amaluhu. Satu orang pun tidak bisa mengandalkan amalnya untuk masuk surga. Kata Rasulullah, illa ayyatahammadiyallahu birahmati. Kecuali Allah memberikan rahmat. Maka tentu saja kita ingin Allah memberikan rahmatnya sama kita. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kalau kita beramal, kalau kita beribadah, motivasinya adalah karena kita mencintai orang lain, karena kita mencintai makhluk lain. Akhir-akhir ini ya Bu, saya dulu itu paling benci sama kucing gitu ya. Bencilah pokoknya. Tapi ya gak pernah nyiksa gitu, cuma geli aja gitu. Tapi akhir-akhir ini tetangga saya depan rumah itu kucingnya banyak. Dan selalu ke rumah saya gitu ya. Tak pikir-pikir gitu ya, kok mesake yo. Jangan-jangan ini bisa masuk surga kucing ini ya. Sholatku itu biasa aja, gak pernah khusyuk. Kadang-kadang jam 1:30 nembe sholat duhur. Kadang isya juga ketunda-tunda ya enggak. Kadang subuh juga ada azan malah masuk ronde kedua tidur malamnya dan sebagainya. Kok mesake yo, kok lucu yo, jangan-jangan ini malaikat yo yang pura-pura jadi kucing yo. Karena itu sekarang kalau ada makanan di mana-mana, makanannya Anda kemakan enggak? Enggak, saya akan bawa pulang. Untuk apa sih Bu? Untuk kucing tetanggaku. Siapa tahu itu yang membuat saya masuk surga. Maka beramallah karena cinta. Pelacur saja karena mencintai anjing itu bisa membuat dia masuk surga. Apalagi kalau mencintai manusia. Sayang ya Pak, saya itu susah jatuh cinta sama manusia. Wah, berarti kunci surgaku enggak sama manusia lah Pak. Sama kucing-kucing saja lah ya. 18. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kuncinya adalah jangan pernah berhenti beramal. Berproseslah menjadi orang yang ikhlas. Tetapi di dalam Islam ikhlas itu ada 2 istilah yang dipakai. Ada namanya mukhlis, ada namanya mukhlas. Bedanya apa? Kalau ibu dikasih sarkileran, Bapak Ibu mohon maaf saya di sini diutus oleh Muhammadiyah untuk meminta sumbangan apa Palestina. Di atas sendiri Bu Asrol 200.000. Bu Marno, oh ya Bu Asrol kok wis 200 ya. Arep awe 100 kok. Gengsi awe 200 kok eman sing 100 iso nggo toko kudung gitu. Ya ta Bu? Tapi kok tetap aweh 200, iku namanya mukhlis. Maka tidak ada di dalam Islam daripada ora ikhlas mending ora aweh. Di dalam Islam
Ikhlas ora ikhlas kudu aweh. Itu namanya Anda mukhlis. Orang yang masih berat melakukan amal. Tetapi Bapak dan Ibu, semua orang harus mampu menjadi mukhlis terlebih dahulu sebelum menjadi mukhlas. Mukhlas itu misal nih ya, tadi ketika ngasih uang 200.000 kira-kira masih berat gak Bu Marno? Masih. Kenapa? Saya ngasih 200 motivasinya karena di atas saya Bu Asar sudah ngasih 200. Saya izin kalau cuma 100. Oke. 1 jam. Masih kerasa berat, nyesal Bu Marno ngasih 200? Masih. Ngerti omong 1, sing 1 sisa nggo tuku liyane. 2 jam. Masih berat Bu Marno? Masih. 1 hari. Masih ingat yang 200 Bu Marno? Masih. Waktu seminggu Bu Marno masih ingat? Masih berat? Enggak, alhamdulillah untung aku ngasih 200. Kenapa Bu? Kalaupun aku ngasih 100, yang 100 tetap hilang sia-sia. Paling mau nggak tuku bakso, paling nggak tuku mie ayam, paling nggak tuku cilok. Itu namanya mukhlas. Ketika Anda sudah merasakan bahagia karena beramal. Tetapi orang bahagia beramal harus menderita dulu, harus dipaksa dulu. Maka tidak ada istilah daripada orang ikhlas mending orang ngaji. Mending ikhlas orang ikhlas tetap ngaji. Mungkin awalnya mukhlis karena ada absen. Karena kalau nggak di absen nanti nggak bisa jadi kepala sekolah menggantikan Pak Wasiun misalkan ya. Misalkan Pak Furi misalkan ya. Wah nenyong orang ngaji raiso gantikan Pak Wasiun Jangan-jangan gitu ya Pak. Tapi kudu lulus S2C. Wong Pak Wasingone S2 yo gantine yo minimal S2 gitu ya. Ya lah, dulu kayak Pak Ahmad kayak lo. Gara-gara syafaat rampung loh. Aslinya kayak orang pantas rampung. Wong diwaca tesis yo ngalor ngidul ra karuan. Ini ada cerita lucu tentang Pak Ahmad. Yang bagi jadwal kan saya kan. Ki Ahmad sekretaris aku wae aku kayak gitu. Ojo sing siji. Kenapa? Nek siji kayak teliti banget, ki mesti ra lulus. Nek aku kan tutup mata ya kan, tutup muka daripada ora lulus-lulus ya ora. Ya Pak Ahmad, jadi Anda itu utang budi sama aku ya. Jadi ketika dia ujian, sekretarisnya saya gitu ya. Hah? Jadi sampai mana Bu? Anda menjadi mukhlas itu dengan menjadi mukhlis terlebih dahulu. Mungkin sama-sama ngaji ada yang katanya masih mukhlis. Ya karena di absen. Itu tadi ibu yang parkir. Bu mau ngaji enjih ke dalam nggih? Soalnya di absen. Oh nggih gitu. Soalnya nek absennya teng Jawi nggih Bu niku pada alasan ibu-ibu gitu. Pada di luar gitu ya. Jarene panas di dalam gitu ya. Engko nek udan beda meneh alasane pancen wong kok nggih Bu gitu katanya itu tadi loh. Jadi kenapa itu ya Pak diletakkan di sini karena biar orang ke sini ya. Itu tingkatan mukhlis. Maka bisa dilihat dari absen itu. Kalau nggak ada namanya itu mukhlas. Ya. Tapi kalau ada namanya itu mukhlis. Tapi kayaknya ada namanya semua deh. Hah? Apa mana Iwan?
Jadi itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kayaknya waktunya tinggal 5 menit. Maka Bapak Ibu, pesan moralnya adalah jangan banggakan amal. Karena amal betapapun kita sudah berusaha sebanyak mungkin tidak bisa membayar tiket surga. Kalaupun beramal, satu jangan keliru niat. Betul-betul harus lillahi ta'ala. Karena apa? Karena Allah nggak bisa dibodohi. Kalau manusia bisa dibodohi, aku ikhlas kok, aku ikhlas. Iya, tapi kata Allah kadzabta, kowe sakjane ngapusi. Yang kedua, jangan orientasikan pada kuantitas saja, tapi juga pada kualitas. Maka Bapak Ibu, sedekahnya orang nggak punya 1.000 rupiah, itu secara hisab mungkin lebih sedikit daripada sedekahnya 100.000 orang kaya. Tetapi ketika dihisab lebih banyak, belum tentu lebih berat ketika di mizan. Kemudian pilih amal-amal yang mengandung al-isar, pengorbanan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Kemudian beramalah karena orientasi kita mencintai makhluk Allah, maka itulah kuncinya kita akan dicintai oleh Allah. Padahal cinta itu adalah kunci masuk surga. Dan yang terakhir, teruslah beramal, berproses menjadi orang yang ikhlas. Pertama mungkin mukhlis dulu, tapi lama-lama kalau kita mukhlis, pasti kita akan pada tahap selanjutnya yaitu mukhlas. Cukup sekian Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Mas Ahmad. Oke, berarti mungkin yang punya potensi oh Ahmad kira-kira kayak ini ya, menyelesaikan S2 karena pengen jadi kepala sekolah. Di TK Aba 5. Sehat-sehat terus ya Bapak Ibu yang saya hormati. Berat nggak berat tetap ngaji. Pokoknya mukhlis dulu lah ya. Mukhlis saiki wis pamit ya Pak. Soranang FAI. Mas Wuri ditunggu ya. Supaya mumpung saya masih jadi biro skripsi. Jadi nanti kalau mau ujian biar saya yang jadi sekretarisnya. Sehat-sehat selalu, jazakillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk mengingatkan diri saya sendiri. Karena hakikatnya ngaji itu adalah kuping yang paling dekat dengan mulut saya adalah kuping saya sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nasidatul Jannah yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Beberapa hal monggo kita tinggal lakukan menjadi bekal kita untuk meningkatkan kualitas diri dan ibadah kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita tutup kajian kita siang menjelang sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau saya banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.